Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan review sprayer produk dari Swan. Salah satu serinya adalah BE16. Jadi ini kemarin kita sudah pernah review yang F16 ya. Ini yang BE16. Bedanya apa dan seperti apakah sprayer ini, apakah layak untuk dibeli, dan kelebihan dan kurangannya apa, kita akan coba review. Kita lihat ya, ini kita lihat dusnya nih, standar ya, petunjuk pengompresian bisa dibaca di sini, tentu semuanya standar lah. Kalau petani pastilah sudah paham seperti itu. Ini adalah 16 liter, tipe sprayer 16 liter, sprayer gendong dari PT Golden Angin Nusa. Jadi GA ini made in Indonesia. Ini salah satu sprayer yang legend karena dari tahun 80 70-an mungkin sudah ada ya, yang model dulu-dulu itu kan Swan yang model stainless itu ya, gendong yang pakai pompaan manual. Nah, ini kita bisa lihat genuine aksesorisnya. Nah, Swan itu salah satu keunikannya yaitu dia itu punya handle dan stick yang berbeda dengan standar sprayer lainnya. Jadi kadang-kadang tuh nggak cocok, maupun nozzle itu ukurannya 12 mili atau seperempat, kalau yang lain kan 14 mili ya. Jadi kalau Swan ya mesti hati-hati kalau mau lipatnya. Nah, seperti itu. Kita akan langsung buka saja seperti apa isinya dan seperti apa strapnya. Oke. Kita oke ya. Oke, seperti sprayer yang lain dapat buku manual petunjuk pemakaian. Di sini bisa dibaca-baca di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya ada bang enggak? Ini ada hotline-nya. Wah, ini bahasanya sepertinya ada, ini ada Indonesianya ya. Nih di bawahnya persis ya. Nih langsung ditranslate di bawahnya. Jadi insya Allah mudah dimengerti lah, seperti itu. Oke, ini handle-nya. Handle Swan tuh memang berbeda ya. Ini kalau yang versi F16 tuh kan belakangnya besar, terus depannya dia 14 mili atau seperempat ya. Ini agak beda lagi, ini belakangnya 18, depannya gede, nggak apa-apa. Nah, ini yang seri F16 saya punya kan seperti ini ya, beda ya. Belakangnya itu dia besar, standar, tapi depannya ini yang seperempat, jadi agak beda. Nah, ini beda lagi yang seri B16 tuh, seperti itu. Handle-nya cukup enak dipakai, cuma memang nggak standar gitu. Oke. Nah, ini sticknya. Nah, ini sticknya itu kan karena tadi ya, jadi karena besar jadi seperti ini nih. Nah, ini oke seperti ini. Bahannya plastik tapi yang nggak ringkih ya, yang plastik kualitas bagus ya, seperti itu. Jadi ujungnya juga lain. Ini ada urus kita. Ya, ini nozzle-nozzlenya. Nah, ini nozzle-nozzlenya. Ukurannya itu agak beda. Nanti kita coba ya. Ini ada seal dan lain-lainnya. Nah, ini chargernya. Chargernya itu masih 1,2 ampere. Agak kecil karena kapasitas baterainya juga yang 7 ampere. Nah, selangnya ternyata, nah ini selangnya yang kalau yang B16 ini standar ya, standar sprayer karena dia 18 ke 18 ya. Jadi ini mudah diganti karena ini selang standar sprayer lainnya. Oke. Nah, ini talinya ya. Talinya dia punya kayak bordiran gitu ya, Golden Angin. Ini ada bosnya juga. Karetnya cukup bagus, lentur. Cuma ini kelihatannya agak, menurut saya sih agak kasar ya di sininya nih ya. Agak kasar nih ininya. Jadi kayak plastik itu kayak yang kurang bagus gitu. Tanggung nih Swan, harusnya diplastikin sekalian dibagusin. Talinya cukup padat ya, padat walaupun nggak besar banget. Ini ininya padat dan kuat. Gitu. Saya coba ya. Ini tangkinya. Nah, dia punya tatakan punggung masih pakai yang plastik seperti CBA ya, plastik ya, bukan yang busa atau yang lempuk. Ini punya apa namanya, sirkulasi udara biar enggak ini. Nah, kemudian kita ada filternya bolongannya ke bawah aja ya, samping-sampingnya nggak ada. Nah, bawahnya
Ini biasalah tempat charger, kadang-kadang biasa taruh situ seperti itu, tempat charger, ataupun bisa dikasih tempat nozzle gitu ya, misalnya kalau charger itu di rumah. Nah seperti itu. Nah kalau depannya ya hanya tulisan ini aja. Nah ini ya, Swan BE16 PT Gulana. Dan ini outputnya buat ke selangnya ini 18 mili ya, 18 mili. Jadi kalau dipasang selang langsung gini bisa langsung. Nah kontrolnya ini sama seperti yang lain ya. Ini buat ngecas. Nanti kalau ngecas itu seperti biasa ya. Ini saya kasih tips kalian nih buat ngetes charger ya. Kalau ngetes charger tuh gini, misalnya ya, ini kita nggak colok listrik. Nah, colokin gini. Nah, ini kan warnanya harus nyala hijau. Artinya memang akinya ada dan terhubung. Nah, kedua, nanti ini nggak usah dicolok situ, colok ke listrik langsung. Nah, ini harus warna hijau. Artinya chargernya hidup. Nah, ketika dicolok listrik, colok sini, nanti akan warnanya akan merah. Seperti itu. Saya lupa nggak nyiapin colok listrik. Jadi nanti akan jadi merah ya kan? Merah. Nah, kalau ngecas. Berapa lama ngecasnya? Karena ini aki chargernya cuma 1,2 ampere, ini bisa awalnya bisa 7 sampai 8 jam. Cuma kalau misalnya produk sprayer baru bisa juga nggak usah terlalu lama. Artinya gini aja patokannya. Kalau misalnya nanti sudah hijau, kasih tambahan sejam udah cukup. Karena kan kadang aki itu kalau masih baru itu harusnya udah penuh dari pabrikan tuh. Kalau sprayernya itu udah lama disimpan di toko, nggak pakai-pakai, tegangannya udah rendah banget, nah itu bisa lama ngecasnya. Nah, fungsi ini sama ya, seperti yang lain. Yang penting kalau di on kan, ini langsung pol ya. Nah, ini pol. Kalau di off kan, nanti kalau mau pelan-pelan pakai potensi seperti ini. Ini nanti dipasang, apa namanya, putarannya yang itu, chrome-nya itu, tombolnya. Oke. Nah, seperti itu. Sama seperti yang sprayer lain. Nah, ini mesinnya ada di bawah ya. Ini kita lihat indikatornya. Nah, indikator ini bisa kelihatan ya. Kalau L sama N yang nyala, berarti ini akinya sudah agak rendah. Agak sedang ya. Normal tapi normal rendah ya. Kalau hanya nyala berarti dia masih penuh. Ini agak tombolnya agak keras nih, hanya nyala. Nah, kalau yang nyala cuma merah berarti akinya habis. Nah, seperti itu. Indikatornya mudahnya seperti itu bacanya. Nah, kita lihat sini ya. Kita bongkar bawahnya. Nah, Swan itu bawahnya dia tutupnya nggak pakai baut ya. Dia model klem seperti ini. Jadi harus dicongkel kalau mau ngecek, ngebuka gitu harus dicongkel ya. Saya coba cari obeng yang buat nyongkel. Oke, jadi cara ngebuka tutup bawah ini harus dicongkel ya. Dicongkel-congkel seperti ini, seperti nyongkel ban gitu. Nyongkel-nyongkel ban. Ya kalau nggak hati-hati bisa patah ini. Oke, kalau sudah kecongkel 1, 2, 3, 4 ini gampang ya, tinggal nyangkut seperti ini. Oke, ini motor dinamonya pakai seri 2202. Ini 2,2 ampere dan 3 lpm. Pressure maksimum adalah yang 60 PSI. Nanti review lengkap pompanya nanti saya upload tersendiri ya. Jadi seperti itu. Nah ini akinya pakai yang pernah saya review ya, pakai yang long 7AH ya, saya nggak bongkar ya. 7AH dia sama seperti yang dipakai yang di F16 7AH. Rangkaian lainnya seperti itu, dan ini input outputnya. Nah, salah satu Swan itu memang dia inputnya di sebelah kanan. Jadi kalau mau ganti dengan pompa lain ya harus dibalik ya, karena nggak standar dibalik. Cara kebaliknya bisa dilihat juga di review saya yang F16, sama pada prinsip sama. Ini dipakai swap. Jadi di motornya juga yang dipakai ini adalah sama yang dipakai di Swan F16 juga sama seperti itu ya. Karena ini motornya kecil ya, mungkin tenaganya juga nggak sebesar kita upgrade. Coba kita akan uji aja nanti di sini, flow-nya akan kita tes ya. Oke, sekarang saya mau ukur flow rate-nya aja. Nanti ke review pompa lengkapnya di terapis saya. Jadi flow rate-nya kita akan ukur, tadi kan 3 lpm. Ini adalah flow meter elektronik, jadi kita akan nyalakan saja langsung full ya. Nah, itu aliran airnya dalam kondisi tanpa beban ya.
Di atas itu adalah total yang air yang dipindahkan, di bawah ini adalah flow rate-nya 3,1 liter per menit. Artinya sesuai ya, yang dilabelkan kan 3 liter, ini hasilnya 3,1, berarti sudah sesuai dengan labelnya. Berarti pompanya motornya jujur dan bagus. Seperti itu ya. Kita langsung tes semprotannya sekarang. Oke, cara pasang selangnya seperti biasa ya, karena ini selang standar, tinggal masukin aja, tinggal ke handle-nya juga tadi udah saya pasang, tinggal seperti biasa. Nah, ini dratnya 18 mili standar, jadi ya bisa diganti selang standar juga, selang yang Swan B16 nih. Seperti itu ya. Ini udah dipasang, ini dipasang, tinggal masang nozzle-nya ya. Kita coba yang warna merah ini. Warna merah ini. Ini dratnya kan plastik ya, agak plastik. Agak beloknya seperti apa. Ini titiknya ada 4. Ini seperti ada sambungannya gitu ya. Nah, ini tuh kayak mudah selek ya, karena dratnya plastik juga. Nanti kita coba nyalakan aja langsung. Nah, ini masih bocor. Ini masih ada kebocoran ya di sini. Saya rasa kualitas dari nozzle apa namanya ini, saya betul-betul susah banget. Nozzle dari Swan ini dratnya agak kurang material plastiknya, jadi dia mudah selek ya, karena seperti itu ya. Coba nanti kita pakai nozzle yang lain. Oke, ini saya pasang nozzle kipas. Jadi lepasnya dari yang ini ya, dratnya ini sekitar 3/8. Jadi lepasnya itu dari sini. Ini tuh sambungannya agak jelek tadi. Jadi lepasnya dari sini, bukan dari yang ujung sini. Ini 3/8, berarti bukan standar. Jadi model kipas ya kita lihat. Nah, itu modelnya. Tekanannya kayak agak kurang ya, karena memang pompanya pompa yang 3 LPM dengan nozzle yang seperti ini tuh seperti belum terlalu halus, tapi sudah bagus. Bulirnya itu agak itu ya, agak kasar, sehingga keluar airnya banyak dengan nozzle itu. Kipasnya seperti itu, enggak yang bagus. Coba kita, nah ini untuk yang nozzle tembaknya ya, nozzle tembaknya itu nanti dia pakainya yang ini. Nah, ini lurusannya ini menggantikan ini. Tapi ini juga lubangnya besar, jadi saya nggak coba aja lah. Nanti tinggal dicoba. Nah, ini kan kalau handle seperti ini mungkin nggak standar ya. Kalau kita mau ganti, jadi harus diganti dari sini ke ujung sana. Karena kalau kita misalnya pengen pakai nozzle yang standar seperti ini dia nggak bisa masuk. Karena kan dratnya beda ini. Dratnya beda, jadi mendingan langsung diganti sekalian sama handle-nya dari sini. Dari sini ya. Jadi ini saya coba pakai handle dan stick standar yang banyak dipakai sama sprayer lain-lainnya ya. Ini adalah handle yang 18 mili ke 18 mili, dan ini sticknya standar. Jadi nanti ada yang kuningan juga, ada yang lurus, ada yang bengkok seperti ini. Jadi kalau yang ini kita bisa pakai nozzle yang macam-macam ya, seperti ini, ganti-ganti, jadi enak. Jadi langsung ganti saya handle. Ini handle juga empuk, enteng, dan yang terpenting mudah digantinya. Dan ini handle juga harganya murah, nggak mahal yang model seperti ini. Oke, nah seperti ini bisa diarahkan ke sana. Ini pakai nozzle yang Vortex. Jadi kita langsung tes aja ya. Nah, itu mantap ya. Ini kan bisa double jalan. Nah, itu lebih lembut bulirnya. Nah, nggak terlalu yang kalau di daun tuh langsung nggak jatuh ya, yang bulirnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Airnya habis. Nah, ini mantap ya pakai nozzle. Jadi nanti bisa diganti-ganti juga dengan nozzle-nozzle yang lain kalau seperti ini ya. Nanti misalnya gini. Nah, ini bisa nozzle seperti ini. Udah pasti cocok dan bagus ya seperti ini. Nah, tuh seperti ini, keburu habis airnya. Ini standar ya. Kalau nozzle dari punyanya Swan kita pasang di stick seperti ini. Ini punya Swan ya. Ini dratnya nggak pas banget tuh, nggak masuk ya. Karena ini kan dratnya lebih kecil, jadi dia pakai yang 12,5 mili, ini pakai 14, jadi nggak masuk kalau dipasangin Swan. Jadi kalau misalnya nozzle ini mau dipasang di Swan, nanti dia longgar, membuat dia kalah seperti itu. Jadi mending diganti sama handle dan
setiknya langsung untuk diganti standar seperti ini. Jadi mudah kita mau ganti-ganti nozzle yang lain maupun nozzle standar itu yang banyak sekali seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Ini juga handle standar yang lainnya yang banyak dipakai sprayer lain yang model merah seperti ini. Nih 18 ke 18 seperti itu. Ada juga yang 18 ke 14. Itu juga ada standar. Nah seperti itu. Oke. Untuk review pompanya nanti terpisah. Jadi ini adalah kesimpulan untuk sprayer Swan BE16 ya. Ini plastiknya bagus, walaupun nggak tebal tapi dengan kualitas yang bagus, nggak mudah pecah pastinya. Tapi masih tergolong yang standar ya seperti itu. Pompanya kecil, Swan punya standar yang unik berbeda dengan yang lainnya. Mereka mengklok supaya tidak beli spatnya, harus pergi ke mereka seperti itu. Swan sudah pasti kualitasnya bagus dan jaringan distribusinya luar biasa banyak karena memang dia menguasai market dari tahun 70-an atau seperti itu ya. Mungkin dari awal-awal saya belum membaca ya sejarahnya seperti itu. Dan ini juga produksi Indonesia. Terima kasih. Apakah ini masih layak dibeli? Saya rasa masih layak untuk pilihan sprayer saat ini ya. Kalau memang dengan keterbatasannya tadi, dengan handle yang menyulitkan. Tapi kalau memang perlunya memang maunya yang standar-standar aja, bisa dipilih yang lain. Oke, terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai selesai. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Mohon dibantu subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Salam sehat, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.